Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya dan salam harmoni. Pada kali ini perkenalkan, nama saya Ibu Durian Andika dengan NIM 21170411055, program studi S1 Manajemen kelas 4D. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum materi etika bisnis profesi dari bab 1 sampai dengan bab 6. Yang pertama yaitu definisi etika bisnis. Kata etika berasal dari bahasa Latin yaitu etica, sedangkan bahasa Yunani disebut dengan ethos yang artinya norma-norma, nilai, kaidah, ukuran bagi tingkah laku yang baik. Etika perlu dipahami sebagai sebuah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral. Etika bermaksud membantu manusia untuk bertindak secara bebas dan dapat mempertanggungjawabkan karena setiap tindakannya. Perkembangan etika bisnis. Seiring dengan adanya globalisasi, maka dunia bisnis harus mengikuti keadaan. Oleh karena itu, perusahaan yang melakukan aktivitas bisnisnya tentu hanya mengikuti norma-norma dan aturan yang berlaku pada zaman sekarang. Bisnis yang dilakukan sesuai dengan aturan, norma, dan etika akan menguntungkan perusahaan itu sendiri maupun masyarakat luas. Perilaku tidak etis dalam etika bisnis. Perilaku tidak etis adalah hal yang merugikan seseorang. Setiap orang di dunia memiliki tindak perilaku yang berbeda-beda, baik yang etis dan ada juga yang tidak. Contoh yang tidak etis yang pertama, mementingkan keuntungan sendiri, tidak menghormati informasi pelanggan, memfitnah, lari dari tanggung jawab, tidak bersikap jujur. Dan pada bab 2 yaitu teori-teori dalam etika bisnis. Yang pertama ada teori utilitarisme yang berasal dari bahasa Latin yaitu utilis yang berarti bermanfaat. Menurut teori ini, suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, berfaedah atau berguna, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja 1-2 orang, melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Yang kedua ada teori deontologi etika, yaitu adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, deon yang berarti kewajiban atau dati, dan logos berarti ilmu. Artinya suatu tindakan dinilai baik buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Karena bagi etika deontologi, yang menjadi dasar baik buruknya perbuatan adalah kewajiban. Yang ketiga ada teori hak, yaitu pendekatan yang banyak dipakai untuk mengevaluasi apakah tindakan, perbuatan, dan kebijakan bisnis telah tergolong menjadi baik atau buruk dengan menggunakan kaidah hak seseorang. Yang keempat ada teori keutamaan. Salah satu pendekatan dalam etika yang menekankan pada karakter baik dan prinsip moral yang baik dalam mengambil keputusan etis. Teori ini berfokus pada pemahaman bahwa kebajikan dan moralitas merupakan sifat yang terus berkembang dan dapat ditingkatkan melalui praktik yang baik. Pada bab ketiga yaitu perilaku etis dan tidak etis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nilai etika merupakan keyakinan dan pemikiran yang kita pelajari dan kita hayati, yang merupakan warisan dari sejak usia dini yang kita dapatkan dari orang tua dan lingkungan sekitar. Ada 6 yaitu integritas, keadilan, tanggung jawab sosial, kepatuhan hukum, kerjasama, inovasi, hak dan kewajiban individu. Jika kita ingin mendapatkan hak, maka harus menunaikan kewajiban. Berikut beberapa seperti pengertian hak dan kewajiban menurut KBBI. Hak adalah tentang suatu hal yang benar, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan. Kewajiban karyawan pada perusahaan pada dasarnya ada 3, yaitu kewajiban ketaatan yang pertama, yang kedua kewajiban konfidensialitas, dan yang ketiga kewajiban loyalitas. Hak karyawan dari perusahaan.
hak karyawan menjadi anggota serikat tenaga kerja, hak karyawan atas jaminan sosial dan keselamatan kesehatan kerja, hak cuti dan libur, hak perlindungan keputusan PHK, hak menerima upah yang layak. Perilaku tidak etis di dunia kerja. Perilaku tidak etis di dunia kerja merupakan kebalikan dari perilaku etis, di mana perilaku ini menyimpang dari aturan-aturan yang berlaku di suatu perusahaan, dan ini tentunya merugikan perusahaan tersebut karena tidak sesuai dengan moral dan norma-norma yang ada di lingkungan masyarakat. Pada bab keempat ada perubahan etika bisnis. Jadi etika sudah ada pada zaman prasejarah, dan ilmu etika ini berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Pada masa peralihan pada tahun 1960-an sudah berkembang, dan etika bisnis lahir di Amerika Serikat pada tahun 1970-an dan meluas ke Eropa pada 1980-an dan menjadi fenomena secara global pada tahun 1990-an. Misi etika yaitu bertujuan untuk memberikan dorongan bagi kesadaran moral dan memberikan batasan bagi para pengusaha atau pebisnis untuk dapat menjalankan bisnis secara jujur dan adil serta menjauhi bisnis penipuan yang merugikan banyak orang. Ada 3 teori, yaitu teori normatif, meta, dan deskriptif. Normatif yaitu etika bisnis adalah suatu ajaran yang membedakan antara salah dan benar. Teori meta merupakan pandangan yang mempelajari tentang asumsi maupun yang berhubungan dengan benar atau tidak ilmu etika itu sendiri. Dan teori deskriptif yaitu menjelaskan perbuatan manusia melalui sesuatu yang sedang dilakukan dan terwujud dalam bentuk tindakan. Pada bab kelima ada etika bisnis dalam bisnis internasional. Jadi bisnis internasional merupakan bisnis yang kegiatan-kegiatannya melewati batas-batas negara. Pentingnya etika dalam bisnis internasional dari perspektif makro bagi perusahaan multinasional. Yang pertama, menghindari konflik dengan karyawan akibat perbedaan budaya, mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan asing, menghindari eksploitasi berlebihan dari perusahaan asing, melindungi norma yang disepakati oleh kedua belah pihak, dan norma-norma moral yang umum pada taraf internasional. Yang pertama yaitu menyesuaikan diri. Bisnis harus menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di tempat itu. Yang kedua, rigorisme moral, yaitu mempertahankan kemurnian etika yang sama seperti di negeri sendiri. Dan yang ketiga yaitu immorealisme naif, yaitu hanya memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku secara internasional. Oke, selanjutnya bab 6 yaitu sumber-sumber dari etika. Yang pertama ada filosofi, yang merupakan ajaran yang sudah diwariskan dari ajaran-ajaran yang sudah ada, diajarkan dan berkembang lebih dari 2000 tahun yang lalu. Filsuf-filsuf yang mengajarkan ajaran yaitu contohnya Socrates yang memperkenalkan ide-ide bahwa hukum moral lebih tinggi daripada hukum manusia. Kemudian ada yang kedua ada budaya. Transisi budaya antara satu generasi ke generasi berikutnya akan mewujudkan nilai-nilai, aturan baru, serta standar-standar yang kemudian diterima dalam komunitas tersebut. Selanjutnya yaitu ada hukum, di mana hukum merupakan perangkat aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Baik, itu penjelasan materi dari bab 1 sampai dengan bab 6. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya dan salam harmoni. Rahayu.